Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astrina Nur Inaya. Kali ini kita akan membahas tentang program linear menggunakan metode grafik. Oh iya, jasa pembuatan video saya masih dibuatkan oleh AR Kreatif. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, hari ini ada 4 poin yang akan saya bahas ya. Yang pertama, saya akan mereview kembali apa itu program linear. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana program linear dengan metode grafik. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh dan saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap untuk program linear menggunakan metode grafik. Yang keempat, saya akan memberikan tugas supaya kalian lebih paham dan memahami bagaimana program linear menggunakan metode grafik. Jadi program linear itu merupakan serangkaian model matematik untuk menyelesaikan suatu persoalan yang memiliki fungsi tujuan dan sejumlah fungsi pembatas yang memenuhi syarat linear. Metode grafik menyelesaikan persoalan program linear yang hanya memiliki 2 variabel keputusan. Contoh metode grafik. Sebuah perusahaan mebel biasa membuat meja dan kursi yang laku dijual masing-masing dengan harga Rp250 dan Rp200 per unit. Untuk membuat kedua produk tersebut diperlukan proses assembling dan finishing dengan rincian sebagai berikut. Pembuatan meja membutuhkan 20 satuan assembling dan 30 satuan finishing. Pembuatan kursi membutuhkan 45 satuan assembling dan 25 satuan finishing. Total kapasitas proses assembling Rp10.750 satuan assembling dan total kapasitas proses finishing Rp9.750 satuan finishing. Bagaimanakah keputusan terbaiknya? Berapa banyak meja dan atau kursi yang dibuat agar memberikan keuntungan terbesar dengan tidak melampaui kapasitas kendala yang ada? Oke, dari contoh soal tadi saya akan bahas ya. Kita bisa sederhanakan dalam bentuk tabel. Ada 3 poin. Pembuatan meja, pembuatan kursi, dan kapasitas. Prosesnya ada 2, assembling dan finishing. Jadi angka-angkanya kita tinggal masukin ke dalam tabel tersebut ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Persoalan tersebut adalah program linear dengan 2 variabel keputusan. Jadi saya misalkan X1 itu variabel jumlah meja, X2 itu adalah variabel jumlah kursi. Seperti kita ketahui bahwa program linear itu membutuhkan fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Fungsi tujuan dari contoh soal itu saya misalkan simbol set ya. Jadi max set sama dengan 250x1 ditambah 200x2. Adapun fungsi pembatasnya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama 20x1 ditambah 45x2 kurang dari atau sama dengan 10.750. Fungsi pembatas kedua 30x1 ditambah 25x2 kurang dari atau sama dengan 9.750. Syarat lainnya adalah X1 dan X2 harus positif ataukah bernilai 0, di mana X1 dan X2-nya tidak boleh lebih atau sama dengan 0. Istilahnya adalah non negatif. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah-langkah untuk metode grafik ada 4 tahap. Yang pertama, kita membuat pot titik dan fungsi pembatas yang ada. Yang kedua, membuat arsir daerah yang memenuhi syarat dari fungsi pembatas kedua fungsi pembatas tersebut. Yang ketiga, titik optimal terbentuk pada titik-titik potong daerah jawaban. Terus yang terakhir, memasukkan hasil langkah-langkah kedua fungsi tujuan untuk mendapatkan jawaban optimal. Dari hasil tersebut nanti kita bisa melihat apakah maksimasi ataukah minimasi. Pencarian titik potong untuk fungsi pembatas pertama 20x1 ditambah 45x2 kurang dari atau sama dengan 10.750. Jadi kita misalkan dulu ya,
bila X1 nya 0, kira-kira berapakah yang diperoleh untuk nilai X2 nya? Jadi tinggal kita masukin dan substitusikan ke persamaan fungsi pembatas pertama. 20x1 ditambah 45x2 sama dengan 10.750. Karena sudah kita umpamakan x1 sama dengan 0, jadi kita tinggal masukkan substitusi x1 nya sama dengan 0 ya, berarti 20 kali 0 ditambah 45 kali x2 sama dengan 10.750. Jadi 0 ditambah 45x2 sama dengan 10.750. Karena 0 nya sudah habis, jadi tinggal 45x2 sama dengan 10.750. Untuk mendapatkan nilai x2, tinggal kalian bagikan ya, 10.750 dibagi 45, hasilnya 238,9. Setelah itu kita masukin ke dalam tabel ya. Tadi kita sudah umpamakan x1 sama dengan 0, jadi nilai x2 nya tinggal kita kasih masuk dalam tabel 238,9. Kemudian saya lanjutkan pencarian titik potong fungsi pembatas pertama. 20x1 ditambah 45x2 kurang atau sama dengan 10.750. Jadi asumsi kedua, saya misalkan lagi bila x2 nya sama dengan 0, maka diperoleh berapakah kira-kira nilai x1 nya? Jadi 20x1 ditambah 45x2 sama dengan 10.750. Jadi saya tinggal kasih masuk ya, x2 nya sama dengan 0, berarti 20x1 ditambah 45 kali 0 sama dengan 10.750. 20x1 ditambah 0 sama dengan 10.750. Karena 0 nya sudah habis, jadi sisa 20x1 sama dengan 10.750. Jadi untuk mengetahui nilai x1 nya tinggal kalian bagikan 10.750 dibagi 20, hasilnya 537,5. Nilai tersebut saya kasih masukkan lagi ke dalam tabel. Karena tadi x2 nya sama dengan 0, berarti nilai x1 nya 537,5. Pencarian titik potong fungsi pembatas kedua. 30x1 ditambah 25x2 kurang atau sama dengan 9.750. Jadi saya misalkan x1 nya sama dengan 0, berapakah yang diperoleh nilai x2 nya? Jadi tinggal kita substitusikan ya teman-teman. 30x1 ditambah 25x2 sama dengan 9.750. 30 kali 0 ditambah 25x2 sama dengan 9.750. 30 kali 0 itu 0 ya teman-teman. Jadi ya sudah habis ya. Jadi tinggal 25x2 ditambah 9.750. Jadi nilai x2 itu sama dengan, kalian tinggal bagikan ya, 9.750 dibagi dengan 25, hasilnya 390. Nilai tersebut kemudian saya sederhanakan dalam bentuk tabel. Jadi saya kasih masuk variabel x1 dan x2. x1 nya tadi 0, berarti nilai x2 nya 390. Kemudian saya umpamakan lagi untuk fungsi pembatas kedua. Jika x2 nya sama dengan 0, berapa kira-kira nilai x1 nya? Berarti 30x1 ditambah 25x2 sama dengan 9.750. 30x1 ditambah 25 kali 0 sama dengan 9.750. 30x1 ditambah 0 sama dengan 9.750. Jadi nilai x1 nya tinggal dibagi ya. Artinya 9.750 dibagi 30 hasilnya 325. Terus nilai tersebut saya kasih masuk lagi ke dalam tabel ya. X2 nya sama dengan 0 dan X1 nya 325. Dari fungsi pembatas pertama kita masukin dalam tabel ya. Kemudian fungsi pembatas kedua saya masukin juga dalam tabel sehingga didapatkan variabel X1 dan X2. Setelah itu saya plot dalam grafik. Jadi
fungsi pembatas pertama saya tarik garis lurus, kemudian fungsi pembatas kedua saya tarik juga garis lurus, kemudian dari hasil perpotongan itu didapatkanlah daerah yang diarsir. Jadi wilayah tersebut adalah 0,0, kemudian 325.0, kemudian 0,238,9, kemudian 200,150. Nah, itu adalah titik-titik wilayah untuk daerah yang diarsir. Kemudian saya lanjut ke nilai fungsi tujuan. Fungsi tujuan max X-nya 250x1 ditambah 200x2. Dari ke 4 titik tersebut kita kasih masuk lagi nilai-nilai ke max X. Jadi ternyata dari titik yang nilainya paling maksimal adalah titik 325,0 dengan nilai Rp81.250.000. Jadi program linear dengan metode grafik ini cukup simpel kan teman-teman? Oke, supaya kalian lebih paham bagaimana program linear menggunakan metode grafik, saya memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Saya tidak akan membuat lagi soal cerita yang terlalu panjang, jadi saya langsung membuat fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Fungsi tujuan max X-nya 15x1 ditambah 12x2. Fungsi pembatasnya ada 2, 3x1 ditambah 8x2 kurang dari atau sama dengan 39. Fungsi pembatas keduanya 10x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 62. Kalian kerjakan di rumah ya, jangan ada yang menyontek ya. Baiklah teman-teman, demikianlah tentang program linear menggunakan metode grafik. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.